Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idris Nasution. Yang saya muliakan dosen pembimbing kita dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ini adalah ilmu yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang berkecimpung dalam hukum Islam. Qawaid fiqhiyah ini dapat dijadikan sebagai metodologi alternatif dalam pengembangan fikih-fikih kontemporer. Bahkan seorang pakar fikih kalau dia belum mengenal qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih, dia tidak kualitas keilmuan itu diragukan. Belum cukup untuk belum cukup untuk bisa disebut sebagai pakar fikih. Kaidah fikih ini adalah ketentuan hukum syar'i terkait aturan-aturan yang bersifat umum, bersifat general, yang darinya dapat dipahami hukum-hukum cabang, ketentuan-ketentuan dalam perkara-perkara cabang. Jadi kaidah fikih ini seperti aturan umum yang dapat berlaku terhadap beberapa kasus atau banyak sekali kasus-kasus fikih. Perbedaannya dengan dua bait fikhiyah. Dua qaid fikhiyah ini berlakunya tidak khusus ke satu bab fikih. Berbeda dengan dua bait itu berlakunya itu pada bab tertentu dalam fikih. Misalnya kaidah fikih itu kan al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keberlakuan kaidah ini bukan cuma dalam kasus tertentu di bab tertentu, tapi dia dapat berlaku di bab taharah, dapat berlaku di bab sholat dan sebagainya. Berbeda dengan dua bait yang berlakunya itu pada bab tertentu saja. Misalnya ada hadis Nabi, ayyuma ihabin dubiwa faqad tahura. Kulit yang telah disamak maka ia suci. Ini bukan kaidah tapi dawabit, karena hanya berlaku pada bab tertentu saja terkait dengan samak kulit. Kemudian kaidah fikih ini berbeda pula dengan nadhariyah fikih. Nadhariyah fikih ini seperti kalau An-Nawawi mendefinisikannya mawdu'atun fiqhiyah atau mawdu'un yastamilu ala masail fiqhiyah atau qadaya fiqhiyah. Dia seperti pokok bahasan. Misalnya nadhariyatul milk, pembahasan tentang kepemilikan. Nadhariyatul aqd, pembahasan tentang akad. Di dalam nadhariyatul aqd ini mencakup pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan akad. Misalnya pengertian akad, perbedaannya dengan tasarruf lainnya, rukun dan syarat akad, pembentukan akad dan lain sebagainya. Dia seperti pokok bahasan kalau yang saya pahami. Kemudian kaidah fikih ini berbeda pula dengan kaidah usuliyah. Paling tidak ada beberapa perbedaan. Misalnya maudhu'nya, tema bahasannya itu, kalau kaidah fikih itu objeknya itu fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf, perilaku mukallaf, subjek hukum. Kalau kaidah usuliyah itu subjeknya itu dalil-dalil syara. Misalnya kaidah usuliyah al-amru lil wajib. Perintah dalam dalil syar'a itu menunjukkan kewajiban kecuali dalil yang lain. Nah, itu kan yang dibahasnya itu dalil syara, berbeda dengan
Ini kaidah fikih al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan syak. Kalau ada seseorang, dia bicara perilaku kita. Kalau misalnya kita sholat, kemudian ada sesuatu yang meragukan apakah sholat kita batal atau tidak, maka itu maka itu tidak maka sholatnya tidak batal. Nah, jadi itu berbeda dia. Objeknya kaidah usuliyah itu dalil syara, sementara kaidah fikih objeknya adalah tindakan-tindakan atau perilaku mukallaf. Kemudian pembahasannya itu kaidah usuliyah itu berlaku kepada semua juz'iyahnya, sementara kaidah fikhiyah pada umumnya berlaku aghlabiyah atau kebiasaan. Ada pengaculan tertentu. Nah, kaidah usuliyah itu gunanya untuk menggali dalil-dalil syara, menggali hukum dari dalil-dalil syara. Sementara kaidah fikih itu sebuah ungkapan untuk yang mempertemukan, yang mengaitkan beberapa kasus-kasus fikih. Yang kasus-kasus fikih, banyak kasus fikih memiliki kemerifan ilat. Nah, adalah satu ungkapan yang mengungkapkan semua ini. Itulah kaidah fikih. Kaidah fikih ini sebenarnya dalam sejarahnya, kalau kita baca dalam Al-Quran dan hadis sendiri, ada kaidah-kaidah fikih. Misalnya firman Allah, la taziru wa la taziru waziratu wizra ukhra, itu kaidah fikih. Atau hadis Nabi, la darara wa la dirar, itu kaidah fikih. Jadi dalam Al-Quran dan hadis sendiri sebenarnya telah ada kaidah fikih ini. Tetapi masa pembentukan ini dapat dikatakan dari masa kerasulan sampai abad ketiga Hijriyah. Di dalam kitab-kitab Abu Yusuf, dalam kitab Al-Kharaj, kitabnya Al-Imam Syafi'i, atau kitab-kitab Asy-Syaibani, itu nanti kalau kita memang namanya bukan qaid fiqhiyah, tetapi kalau kita baca di dalam kitabnya itu nanti akan ada kaidah-kaidah fiqhiyah telah mereka cantumkan. Nah, masa pembukuan dan perkembangan kaidah fiqhiyah ini sebagai disiplin ilmu tertentu dimulai abad 4 Hijriyah. Nanti kitab-kitab yang terkenal antara lain itu usul al-Kharqi yang wafat 340 Hijriah, atau Taksisun Nadhair yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi 377 Hijriah, kemudian Taksisun Nadhair oleh Abu Zaid Dabusi. Ini antara lain kitab-kitab qaid fiqhiyah yang ditulis pada masa abad 4 Hijriah. Kemudian masa emasnya itu masa perkembangan utamanya itu terdapat pada masa 7 dan 8 Hijriah. Banyak sekali muncul kitab-kitab fiqhiyah, dan di masa-masa inilah kitab-kitab qaid fiqhiyah bernama Al-Ashbah wa Nadhair. Kemudian pada masa kematangan itu Al-Bahasin memulainya dari abad ke-11 sampai sekarang. Dari abad 4 sampai 10 Hijriah itu masa pengkodifikasian, sementara abad 11 sampai sekarang itu masa kematangan dan penyempurnaan. Terkait buku-buku yang menjadi rujukan dalam berbagai mazhab. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tadi tiga buku tadi yang saya sebutkan itu semua adalah dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang paling terkenal belakangan muncul pada abad 10 Hijriah, Al-Ashbah wa Nadhair karya Ibnu Nujaim. Kemudian mazhab Maliki agak belakangan menuliskan kitab terkait fikih, tetapi kemudian yang paling terkenal adalah kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Qasim Az-Zaqaq pada abad ke-10 Hijriah bernama Al-Manhaj Al-Muntakhab. Kemudian dalam mazhab Syafi'i banyak sekali kitab-kitab qaid fiqhiyah. Misalnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam yang ditulis oleh Izzuddin Abdus Salam. Kemudian yang paling terkenal sampai sekarang adalah Al-Ashbah wa Nadhair karya Imam
Jalaluddin As-Suyuti yang ditulis pada abad ke-10 Hijriah juga. Sementara dalam mazhab Hambali antara lain Qawaidul Kubra dan Qawaidus Sughra yang ditulis oleh Najmuddin At-Tufi abad ke-8 Hijriah, dan Al-Qawaidul Kulliyah wa Dawabitul Fiqhiyah karena Ibnu Hadi yang ditulis pada abad ke-10 Hijriah. Nah, dalam mazhab Syiah juga ada. Misalnya kitab Al-Qawaid wal Fawaid fil Fiqhi wal Usul wal Arabiyyah karya Abu Abdullah Muhammad bin Makki yang ditulis pada abad ke-8 Hijriah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah dan kepada kawan-kawan, rekan-rekan, bapak dosen pembimbing, saya mohon maaf. Kritik dan sarannya sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depannya. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.